Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desa Gata Dwi Brianda, NIM 20101910501039 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di video kali ini saya akan membahas seputar materi dari mata kuliah kependudukan, di mana saya akan membahas ada 3 materi, yaitu yang pertama ada konsep demografi, lalu pengantar kependudukan, dan yang terakhir adalah pengantar geografi penduduk. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu adalah pengantar kependudukan, di mana kita akan membahas konsep dasar ilmu kependudukan terlebih dahulu. Jadi demografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti penduduk dan graphein yang berarti menulis. Jadi secara umum, ilmu demografi adalah ilmu yang mempelajari perubahan penduduk dengan cara menganalisis data dan statistik kependudukan secara matematis mengenai jumlah, persebaran, dan komposisinya. Jadi perubahan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Lalu perbedaan demografi dengan ilmu kependudukan. Nah, yang pertama yaitu adalah demografi atau pure demografi, di mana ahli demografi lebih mempelajari tentang struktur penduduk. Lalu untuk mengetahui keadaan penduduk yang di masa yang akan datang maupun di masa lampau, diperlukan teknik menghitung data kependudukan. Jadi model konsep demografi yang formal itu tidak dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab kondisi tersebut terjadi. Oleh karena itu, demografi dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Lalu yang kedua yaitu adalah ilmu kependudukan atau sosial demografi, di mana ilmu ini merupakan penghubung antara penduduk dengan sistem sosial yang dapat menambah pemahaman masyarakat melalui proses analisis. Jadi ilmu kependudukan ini nantinya akan dibagi menjadi dua oleh Mertos dan Sirks, yaitu yang pertama kuantitatif atau demografi dan yang kedua yaitu adalah kualitatif, genetis dan biologis. Dalam ruang lingkup yang lebih rinci, ilmu kependudukan dibagi menjadi dua, yaitu demografi formal yang menekankan perubahan variasi penduduk dengan teknik tertentu. Jadi dalam hal ini, variabel demografis ialah variabel yang mempengaruhi atau variabel independen, dan variabel terpengaruh yaitu variabel dependen. Jadi pada studi kependudukan tipe 1, variabel independennya adalah variabel non-demografis, dan variabel dependennya adalah variabel demografis. Begitu pula sebaliknya pada studi kependudukan tipe 2. Tujuan dari mempelajari ilmu kependudukan yaitu yang pertama adalah menganalisis kuantitas penduduk pada suatu wilayah untuk mengetahui kebutuhan sandang, pangan, papan, dan lainnya. Yang kedua, menganalisis perkembangan penduduk pada suatu wilayah. Ketiga, menganalisis perbandingan dan perbedaan penduduk antar wilayah. Keempat, menganalisis penyebab perkembangan penduduk. Kelima, menganalisis komposisi penduduk pada suatu wilayah, di mana dapat memperkirakan berbagai macam kebutuhan sarana dan prasarana. Pembagian kelompok umur juga dapat berguna untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Lalu yang keenam, ada mempelajari dan memahami cara menghitung tingkat pertumbuhan penduduk dengan menggunakan beberapa metode seperti aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Serta kelompok umur dapat menganalisis kondisi kependudukan yang terjadi. Ketujuh, menganalisis persebaran penduduk pada suatu wilayah dapat bermanfaat untuk mengetahui peristiwa demografi yang terjadi. Kedelapan, menganalisis perkembangan pertumbuhan penduduk dari waktu ke waktu. Kesembilan, menganalisis perkembangan dan ketenagakerjaan di suatu daerah dari waktu ke waktu. 10, menganalisis hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk. 11, menganalisis keterkaitan antar variabel demografi, dan yang ke-12 adalah menganalisis pertumbuhan penduduk di masa datang dan berbagai kemungkinan. Lalu mempelajari ilmu kependudukan dapat digunakan untuk lembaga pemerintah dan swasta dalam merencanakan pembangunan.
Dalam pengendalian masalah kependudukan tidak hanya dibebankan kepada pemerintah saja dan juga ahli-ahli kependudukan saja, namun juga sangat penting peran masyarakat untuk membantu memahami dan memecahkan masalah kependudukan tersebut sehingga menjadikan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Lalu ada keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan. Jadi keterkaitan antara analisis kependudukan dengan ilmu kependudukan yaitu studi kependudukan bersifat interdisiplin. Oleh karena itu harus ada analisis kependudukan baik bertindak sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya maupun sebagai variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Oke, materi yang kedua yaitu adalah konsep demografi. Di sini demografi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang penduduk, mulai dari jumlah, struktur, perkembangan, dan sebab-sebab perubahannya yang diakibatkan karena mortalitas, fertilitas, migrasi, dan mobilitas sosial. Jadi ruang lingkup demografi dapat dikaitkan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti sosiologi, psikologi, geografi, politik, ekonomi, kesehatan, dan lainnya, hingga dapat disebut dengan interdisiplin. Nah, manfaat demografi ini yaitu adalah mempelajari jumlah, komposisi, distribusi penduduk, dan perubahannya. Lalu yang kedua, menganalisis pertumbuhan penduduk di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara pertumbuhan penduduk dengan bermacam aspek pembangunan. Dan yang keempat adalah mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Nah, teori-teori kependudukan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu adalah yang pertama ada aliran Malthusian dan Neo-Malthusian, yang kedua ada aliran Marxis, dan yang ketiga adalah teori-teori lainnya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang aliran Malthusian dan Neo-Malthusian. Jadi aliran Malthusian yaitu menurut Thomas Robert Malthus, penduduk cepat berkembang biak dan memenuhi beberapa bagian dari permukaan bumi apabila tidak ada pembatasannya. Jika hal seperti itu terus terjadi, maka persediaan bahan pangan akan menipis, bahkan akan sangat langka. Jadi pembatasan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan preventive checks, yaitu dengan mengurangi penduduk melalui penekanan kelahiran yang dibagi menjadi dua, moral restraint, pengekangan diri, dan vice, pengguguran kandungan, homoseksual, promiscuity, adultery, dan penggunaan alat kontrasepsi. Dan yang kedua yaitu adalah positive checks, yaitu dengan proses kematian yang dibagi menjadi dua, vice yaitu kejahatan, dan misery yang berarti kemelaratan. Lalu di teori pertama tadi juga disebutkan ada Neo-Malthusian, yaitu di aliran ini untuk mengurangi jumlah penduduk menggunakan cara preventive checks, yaitu seperti alat kontrasepsi. Jadi menurut Paul Ehrlich, gambaran penduduk dan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah dunia sudah terlalu banyak manusia, lalu persediaan bahan makanan semakin menipis, dan yang ketiga itu meningkatnya populasi manusia menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga penduduk dan kegiatan produksi akan bertambah dengan cepat. Akibatnya banyak kerusakan yang akan terjadi. Namun hal ini dapat dihindari dengan membatasi pertumbuhan manusia dan mengelola lingkungan dengan baik. Lalu teori yang kedua yaitu aliran Marxis. Jadi menurut Marx, kesempatan kerja dalam suatu negara menjadi hal yang terpenting. Ia berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia, maka akan semakin tinggi juga produksi yang dihasilkan, sehingga tidak perlu diadakan pembatasan pertumbuhan penduduk. Marx juga menyatakan bahwa apabila di negara kapitalis pertumbuhan dan kematian penduduk yang rendah, maka di negara sosialis pertumbuhan dan kematian penduduknya sangat tinggi. Namun hal ini ditentang oleh banyak orang karena pendapatnya tidak sesuai dengan kenyataannya. Lalu yang ketiga adalah teori-teori lainnya, yaitu yang pertama ada teori fisiologi dan sosial ekonomi.
di mana John Stuart Mill memberikan pendapat, menurutnya manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya pada situasi tertentu. Apabila terjadi kekurangan bahan pangan, manusia dapat mengimportnya atau memindahkan sebagian penduduk ke wilayah yang lain. Tinggi rendahnya kelahiran dipengaruhi oleh manusianya sendiri, maka perlu meningkatkan golongan yang tidak mampu. Lalu ada juga pendapat dari Arsène Dumont yang mengemukakan teori kapilaritas sosial yang mengacu pada keinginan seseorang untuk mencapai kedudukan yang tinggi di masyarakat. Lalu juga ada Émile Durkheim. Ia juga menyatakan pendapatnya bahwa akibat dari tingginya pertumbuhan penduduk, maka akan timbul persaingan dalam mempertahankan hidup, yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan, keterampilan, dan sebagainya. Lalu juga ada dari Michael Thomas Settler dan Doubleday. Jadi Settler berpendapat bahwa kepadatan penduduk di suatu wilayah yang tinggi, maka daya reproduksinya akan menurun. Begitu juga dengan sebaliknya. Namun banyak yang membantah teori ini karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan Doubleday berpendapat bahwa daya reproduksi penduduk berbanding terbalik dengan bahan makanan yang tersedia. Jadi dalam teori ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa semakin tinggi tingkat mortalitas penduduk, maka semakin tinggi pula tingkat produksi manusianya. Lalu ada teori teknologi. Jadi menurut kelompok teknologi, manusia dapat melipat gandakan hasil produksi dengan teknologi dan mengubah kembali barang-barang yang sudah habis dengan metode daur ulang. Herman Kahn pernah mengatakan bahwa negara kaya akan membantu negara miskin dan pada akhirnya kekayaan tersebut akan jatuh ke tangan orang miskin. Lalu di materi ketiga kita akan membahas tentang pengantar geografi penduduk. Jadi yang pertama kita akan membahas konsep dasar geografi penduduk. Di sini geografi penduduk adalah ilmu yang mempelajari perbedaan dan persamaan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungannya. Dalam mempelajarinya, geografi penduduk dapat menggunakan 3 pendekatan, yaitu spatial approach, ecological, dan regional complex. Jadi dengan adanya pendekatan tersebut dapat menjelaskan interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya. Di sini berikutnya ada pengertian geografi penduduk menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Ananta, di mana ia berpendapat bahwa geografi penduduk mempelajari tentang hubungan asosiasi perubahan penduduk dengan berbagai variabel sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya. Lalu ada Clark yang memberikan pendapat bahwa geografi penduduk menyangkut distribusi, komposisi, dan pertumbuhannya pada suatu ruang dengan waktu-waktu tertentu. Lalu ada Bintarto yang menjelaskan bahwa geografi penduduk mempelajari tentang sebaran dan dinamika pola demografi penduduk di muka bumi dalam ruang waktu. Lalu berikutnya ada James. Ia berpendapat bahwa geografi penduduk dapat mengetahui adanya keanekaragaman dan perbedaan jumlah penduduk. Lalu ada Zelinsky yang berpendapat bahwa untuk mempelajari geografi penduduk perlu dikaitkan dengan aspek keruangan. Berikutnya ruang lingkup geografi penduduk, di mana ilmu ini membahas mengenai perbedaan dan persamaan aktivitas manusia pada suatu ruang atau wilayah. Jadi dalam menganalisisnya perlu digunakan pendekatan ke lingkungan dan kompleks wilayah dalam konteks keruangan. Nantinya hasil dari pengkajian geografi penduduk dapat digunakan untuk pertimbangan rencana pembangunan. Lalu kependudukan dalam geografi penduduk, pertumbuhan penduduk tanpa ada batasan akan menyebabkan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Demografi, subkajian geografi penduduk, merupakan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan dengan menggunakan data-data dan survei, di mana sumber data dalam geografi penduduk yaitu yang pertama ada sensus penduduk,
survei penduduk, dan registrasi penduduk. Yang pertama ada sensus penduduk. Jadi sensus penduduk itu merupakan perhitungan jumlah penduduk, ekonomi, dan lainnya yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara menyeluruh dan rata. Biasanya waktu yang pemerintah melakukan survei yaitu adalah kurang lebih 10 tahun, di mana sensus dibedakan menjadi dua jenis, yaitu de jure yang merupakan pencacahan jiwa sesuai dengan tempat tinggal mereka berdasarkan kartu tanda penduduk atau KTP. Lalu ada de facto, yaitu pencacahan jiwa berdasarkan waktu di wilayah yang bersangkutan. Nah, fungsi dari sensus penduduk sendiri yaitu diantaranya adalah untuk mengetahui jumlah penduduk seluruhnya, lalu mengetahui pertumbuhan penduduk, lalu mengetahui persebaran dan keberadaan penduduk, terus mengetahui komposisi penduduk, mengetahui besarnya urbanisasi, dan untuk merencanakan pembangunan bangsa dan negara. Lalu ada survei penduduk, di mana survei penduduk ini merupakan pengumpulan data melalui pencacahan sampel untuk mengetahui karakteristiknya, di mana tingkat representatif data survei relatif rendah, namun keterangan yang diperoleh lebih terperinci. Berikutnya ada registrasi penduduk, di mana pencatatan peristiwa kehidupan individu meliputi kelahiran, kematian, migrasi, pernikahan, perceraian, dan adopsi. Nah, lalu ada peralatan geografi penduduk, yaitu ada yang pertama ada bilangan atau count yang digunakan untuk menyatakan jumlah penduduk atau kejadian kependudukan dalam waktu tertentu. Lalu ada angka atau rate yang menyatakan banyaknya peristiwa kependudukan dalam jangka waktu tertentu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah angka kasar yang dipakai untuk menghitung keseluruhan penduduk. Lalu yang kedua, angka spesifik yang dipakai untuk menghitung penduduk yang berkenaan. Lalu yang ketiga ada rasio, di mana menyatakan suatu jumlah dalam perbandingan terhadap jumlah lainnya. Yang keempat ada proporsi, yaitu pembilang merupakan bagian dari penyebut. Lalu ada konstanta, bilangan tetap seperti 100, 1000, atau 10.000. Berikutnya ada ukuran kohor, di mana kohor ini merupakan sekelompok orang yang mempunyai pengalaman yang sama pada peristiwa tertentu dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir ada ukuran periode, di mana ukuran mengenai peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Nah, jadi dapat diambil persamaan dan perbedaan dari ketiga materi tersebut adalah jika dilihat persamaannya yaitu adalah dari tiga materi tersebut membahas tentang seputar kependudukan. Lalu untuk perbedaannya yaitu adalah di mana dari tiga materi itu perbedaannya terdapat pada judulnya, di mana pengantar kependudukan di situ isinya adalah teori-teori kependudukan. Lalu di demografi, konsep demografi itu isinya tentang pertumbuhan penduduk. Dan di pengantar geografi penduduk itu berkaitan tentang persebaran penduduk. Jadi itu menurut pendapat saya persamaan dan perbedaan dari tiga materi tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.